Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit tausiah atau pandangan tentang satu topik, yaitu saya ambil judulnya berserah dalam sunnatullah. Ada dua kata, berserah dalam sunnatullah. Bagaimana ceritanya? Saya mulai. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, ada satu ayat di dalam surat Al-Fatihah yang terletak di tengah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Di sini ada dua kata yang sangat penting, na'budu dan nasta'in. Na'budu artinya kami menyembah. Nasta'in berarti kami bergantung, kami minta tolong, dan kami berserah. Ini nasta'in. Ini merupakan dua kata yang mengandung makna sangat besar dalam satu ayat ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa kehidupan beragama sebenarnya dua unsur ini, 50% itu merupakan penghambaan, pengabdian, mengabdi, menghamba, dan yang 50% lagi itu adalah kebergantungan kepada Allah, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, berserah diri atau bergantung kepada Yang Maha Kuasa ini, itulah yang dikenal sebagai tawakal. Nah, ini intinya adalah tawakal. Oleh karena itu, betapa pentingnya tawakal itu dalam kehidupan beragama. Dan tawakal itu sebuah perintah, bukan sebuah amal kebajikan. Tidak, sebuah perintah bahwa kita wajib bertawakal. Karena di surat Al-Fatihah saja sebagai umul Al-Quran kita sudah mengatakan demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebuah komitmen kita. Mari kita lihat. Di dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 123 juga dikatakan bahwa fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Begitu kata Allah. Jadi tawakal itu tidak main-main. Ia sebuah keharusan dalam kehidupan. Nah, tawakal itu sendiri sebenarnya asal katanya wukul, artinya adalah menyerahkan, mempercayakan seluruh aktivitas dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mengenal kata-kata terserah, pasrah, berserah. Apa bedanya? Ya, tidak sama ini. Terserah itu artinya antara beberapa pilihan itu, ya terserah mau yang mana aja kita dapatkan, oke, itu terserah. Ya. Kalau pasrah itu adalah kita sudah tidak mampu lagi apa-apa, sudah buntu, sudah tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan, maka kita pasrah. Tapi berserah ini berbeda. Berserah itu adalah seperti gambar ini. Ia mendayung keretanya berangkat pada pagi hari, memperjuangkan hidupnya, mencari rezeki sambil dia berserah diri kepada Allah. Nah, ini yang berserah, ya. Berserah
di dalam perjuangan. Nah, ini konsep dari tawakal tadi. Kenapa kita harus berserah di dalam setiap aktivitas kita atau bertawakal dalam setiap aktivitas kita? Karena Allah menjanjikan bahwa siapa yang bertawakal akan mendapatkan pertolongan, bantuan dari Allah. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yaghzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah. Jika Allah hendak menolongmu, tidak akan ada yang dapat mengalahkanmu, dan jika Dia membiarkanmu, tidak akan memberimu pertolongan, siapa pula yang akan dapat menolongmu setelah itu, kata Allah. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, berserah diri, karena Allah yang akan menolong kita. Sehingga tawakal ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat tinggi bagi seorang mukmin, ya, bagi seorang yang beriman, dan menjadi senjata bagi orang yang beriman. Tawakal juga merupakan tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, kata Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Alangkah indahnya kita menjadi kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah, karena kita senantiasa bertawakal kepadanya. Allah juga akan melindungi siapa saja yang berserah kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, kata Allah. Bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Seperti seekor semut ini yang dengan tawakalnya, keyakinannya, dan berserah dirinya kepada Allah, dia mampu mengangkat barang yang mungkin lebih besar dari badannya, atau malah lebih berat dari badannya sendiri. Tawakal ini juga merupakan sebuah tanda atau ciri dari orang yang beriman, atau boleh juga dikatakan sebagai prasyarat orang dikatakan beriman. Karena kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, yang kalimat terakhir ini, tanda-tanda orang beriman itu adalah kalau dia disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi orang-orang itu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita ingin beriman, maka masukkanlah unsur tawakal itu dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Tawakal juga Allah janjikan bahwa itu akan membukakan pintu rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwal hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kalau mencukupkan ini kan sebetulnya rezeki. Allah bukakan pintu rezeki kepada kita. Sahabat, sebetulnya ada dua hal dalam kehidupan ini yang selalu membuat orang menjadi risau, yaitu persoalan rezeki dan persoalan kematian. Kadang-kadang untuk rezeki ini orang mau berebut, berkompetisi, bersaing, bahkan berbunuh-bunuhan dan segala macam, hanya karena untuk mendapatkan rezeki. Untuk kematian selalu membuat kerisauan orang karena tidak jelas mau apa dia setelah nanti sampai ke yaumil akhir, hingga dia risau. Nah, ini dua hal yang mengundang kerisauan. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mengatasi ini, risau terhadap rezeki, risau terhadap kematian, itu obatnya satu, yaitu tawakal.
tawakal adalah solusi, kata Imam Ghazali, untuk kedua hal ini. Sekarang kita bicara tentang tawakal dan sunatullah. Bagaimana pula itu? Nah, memang benar kadang-kadang banyak orang salah memahami tentang tawakal ini, bahwa tawakal itu diartikan terpisah dengan kepatuhan terhadap sunnatullah. Nah, padahal sebenarnya di dalam tawakal itu sudah tercakup kepatuhannya terhadap sunnatullah. Apa pula itu? Begini, ini ada satu hadis. Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Jadi sunnatullahnya adalah kalau seseorang itu ingin mendapatkan rezeki, keuntungan, harta atau apalah namanya, atau kebajikan, maka dia harus mencarinya, mengejarnya, mengupayakannya. Itu sunnatullah. Kalau itu tidak dia lakukan, maka dia melanggar sunnatullah. Tentu tidak akan dia dapat, dia akan peroleh. Nah, jadi di samping berserah diri kepada Allah tadi yang kita katakan sebagai tawakal itu, di dalamnya sudah tercakup adalah upaya menggapai yang diinginkan tadi. Jadi tawakal dan usaha itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ada yang mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, usaha atau melaksanakan sebuah sunatullah. Jadi melaksanakan sunatullah itu artinya berusaha, ya. Ya. Kita tahu ada sebab, ada akibat. Sebab A akan mengakibatkan B. Maka untuk itu kita harus melakukan sebab A tadi kalau kita ingin mendapatkan B. Kita harus berobat kalau kita ingin sembuh dari penyakit. Kita harus makan supaya kita bisa bertenaga dan kuat. Dan kita harus bekerja kalau ingin mendapatkan rezeki. Itu sunnatullah. Nah, melaksanakan sunnatullah itu adalah sebuah ketaatan pada Allah. Sedangkan bersandarnya hati kita pada Allah itu adalah termasuk keimanan, seperti tadi yang diuraikan di depan. Oleh karena itu, antara ketaatan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah harus terpadu, berpadu, menyatu. Tidak bisa dia dipisahkan. Jadi dalam mengamalkan tawakal ini haruslah terpenuhi dua unsur. Pertama, bersandarnya hati pada Allah, dan yang kedua, melaksanakan sunnatullah. Melaksanakan sunnatullah. Ya, jadi kita harus menyandarkan hati pada Allah dan bukan pada sebabnya, bukan pada sebab. Ya. Memang harus kita melaksanakan sunnatullah itu tadi, sebab itu tadi harus kita kerjakan untuk kita bisa mendapatkan akibatnya atau mendapatkan kemaslahatannya, hasilnya. Tetapi jangan pernah bersandar hanya kepada sebab. Bila kita bersandar kepada sebab, jika tidak berhasil yang kita usahakan itu, maka kita akan kecewa dan menyesal. Jadi orang yang dalam perjuangannya itu ujungnya dia kecewa atau menyesal, pertanda orang itu tidak menyandarkan usahanya itu kepada Allah. Dia tidak bertawakal namanya. Ini tentang tawakal dan usaha. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, jika saya tinggalkan unta saya ini dan berserah kepada Allah, apakah saya bertawakal pada Allah?" Kata Rasulullah, "Ikatlah untamu itu dulu dan bertawakallah."
Jadi dua-duanya sejalan. Nah, Allah juga sangat tegas ya dalam menyuruh orang giat berusaha itu. Bahkan Allah katakan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya carilah usaha itu, carilah rezeki Allah itu, dan carilah karunia Allah. Ini tentang perjuangan. Itu menunjukkan bahwa kita kalau ingin bertawakal bukan berarti meninggalkan perjuangan, bukan. Ada memang tawakal yang keliru dilakukan orang, yaitu yang pertama adalah kalau menyandarkan hati kepada Allah namun tidak melakukan usaha dan mencari sebab atau sunatullah, tidak mengikuti sunatullah. Nah, perilaku semacam ini berarti dia mencela sunatullah, tidak mematuhi sunatullah. Padahal sunatullah itu adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah pada alam, hukum alam namanya. Kedua, bila melakukan usaha tapi enggan menyandarkan diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, maka ini termasuk suatu pekerjaan syirik kecil. Dia hanya mengandalkan usaha saja, kemampuan dia saja, kehebatannya saja. Kenapa? Karena berarti dia sudah meletakkan penggantungnya itu pada usaha ini tadi, padahal dia seharusnya bergantung kepada Allah. Ini sudah termasuk syirik kecil, kata sebagian ulama. Nah, Sahal bin Abdullah berkata, barang siapa yang mencela usaha dan mengabaikan sebab, maka sungguh ia telah mencela sunnah, ya, sunnatullah. Barang siapa yang mencela tawakal, maka sungguhnya ia telah mencela iman. Nah, ini merusak iman. Itu. Nah, berarti berserah kepada Tuhan itu bukan berarti menyerah kepada keadaan, tidak. Timbul pertanyaan, apakah kita berserah itu, bertawakal itu di akhir pekerjaan kita, di akhir upaya kita, setelah maksimal upaya kita baru kemudian kita bertawakal, ataukah dari awal kita berusaha, berupaya itu kita sudah bertawakal? Mana yang benar? Yang benar adalah mulai sejak awal kita akan melakukan kegiatan, kita sudah harus berserah kepada Allah. Dalam proses kita melaksanakan pekerjaan, kita juga berserah diri kepada Allah. Dan di akhir pekerjaan itu, ketika kita mengambil hasilnya, kita juga berserah kepada Allah. Itu yang benar. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, sabar itu kan artinya konsisten, istiqomah dalam melaksanakan sebuah kebajikan. Itu kesabaran. Tetap dia melakukan kebajikan, tetap dia dalam jalan keimanan, tetap dia beribadah, itu bersabar namanya. Orang yang bersabar seperti ini dan yang bertawakal kepada Tuhan, itulah orang-orang yang beriman. Sehingga harus ada keseimbangan antara berserah diri dengan perjuangan untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu harus seimbang. Nah, demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.